Story time. Storyteller aku hari ini dua kakak beradik yang sangat cantik dan ganteng pastinya dan lagi hits di milenial sekarang. Mereka juga anak dari bintang terkenal pada masanya, Jeremy Thomas. Siapakah mereka? Valerie and Axel Hai. Thomas. Hai, apa Hai. kabar? Good, Baik, Thank Sanjay. you baik. for Apa coming kabar? ya. Thank you for Lagi inviting syuting, us. lagi sibuk, jauh-jauh ke sini. Thank you for your time. Terus kita ngobrol satu-satu ya. Dari Vel dulu. Oke. Lagi sibuk apa Vel sekarang? Aku sekarang pertama aku lagi selesai my third year of university. Aku sekarang lagi sibuk reading buat Pretty Little Liars season 2 yang akan syuting seminggu lagi di Bali. For now, I'm not really working on my lipstick, but I wish to rebrand it soon. Hopefully after COVID aku bakal rebrand semuanya, soalnya aku bikin lipstick itu pas aku very young. Yeah. Jadi brand identity-nya tuh udah nggak matching sama aku lagi sekarang. Jadi that's something that I hope to do nanti setelah COVID. Jadi sementara COVID ini kuliahnya stop dulu, bukan stop online. Ya online. Aku Jadi masih semuanya kuliah. di Jakarta. Iya, tapi sekarang lagi summer break, jadi aku lagi Break. nggak ada, ya lagi break. Planningnya di Jakarta sampai belum tahu. Belum tahu sih sebenarnya. Pulang ke UK udah bisa, cuman in terms of kenyamanan and comfort and everything else itu aku lebih pilih untuk berkarya di sini karena deket sama keluarga juga, and plus like there's more things yang aku bisa ngelakuin di sini daripada di London. Di London aku cuma bisa di rumah doang. Iya, betul. Iya. Dan di sana juga lebih lockdown nggak sih? No. Iya, Lockdown. udah mulai ease open. up, the restrictions udah mulai ease up sih. Cuman ya kalau aku di sana ya aku don't really have much to do, soalnya kalau misalnya di sini kan aku at least masih bisa berkarya, masih Yeah. bisa pergi-pergi, traveling, at least naik mobil ke pantai suntuk dikit. Di sana kan nggak ada pantai, alamnya dikit, very minor, jadi Lebih ke city ya. Lebih ke city ya. Kalau Matthew, Sekarang setelah lagi Antares terakhir, Oh ya, Antares terakhir, habis itu lagi persiapan film. film ya. Film. Mini film, mini Web, Miniseries. it's Web OTT film. movie lebih OTT ya. movie, Iya, iya, OTT iya. movie ya. Iya. Berapa judul? Ada 2. 2. Heeh. Kamu kan sering syuting film, sebelumnya film, the real Iya. film sama OTT movie. Iya. Ada perbedaan nggak? Persiapan untuk film-film tuh lebih lama, and kalau misalnya web film itu kan cuman kayak 7-10 hari. 10 hari. Jadi dengan waktu yang singkat sama waktu yang persiapan lebih lama, aku lebih bisa mendalami di yang lebih lama. original Iya, film ya. karakternya ya. Oke. Kalian kan banyak banget dikenal sebagai anak artis lah, selebgram lah, so many things ya gitu. Kalau kalian sendiri prefernya apa nih? Karena kan dibalik nama Valerie Thomas, Jeremy Thomas, ada beban nggak mempunyai orang tua Jeremy Thomas yang tentunya he was so big pada masanya. Siapa yang nggak kenal Jeremy Thomas zaman sinetron dulu ya, Janjiku lah dan sebagainya macam itu semuanya, he was so big. Nah sekarang tuh kan kamu apa nih, lebih identitinya maunya lebih kemana? Sebenarnya sih kalau jadi anak Jeremy Thomas, anak artis itu nggak mungkin bisa kemana-mana ya, it's gonna be there sampai. Tapi sempat kalian bikin sesuatu dengan nama anak artis itu kan? Sempet. Valerie. Valerie, oh not you ya? Not me, Oke, ya. nanti Valerie yang jawab Anak itu. artis itu Yang- YouTube itu. Ya, Oh. nanti I'll go there dari Aku sih mau di label aku sebagai Matthew sih, sebagai just normal people, just as a human being, citizen like you guys, daripada di label sebagai anak artis, which is it's okay, tapi I'm just an ordinary human boy, you know. masuk akhirnya kamu ke dunia Acting, ya. It's your wish atau emang dorongan dari keluarga? My dad sebenarnya awal-awal sih he's not telling us to go to Dunia entertain. karena Kuliah dulu, sekolah dulu ya. sekolah, you know lah. Abis itu tapi tiba-tiba waktu itu pas aku umur 12 ya, lu umur 11, umur 10 lu, umur 11. Enggak, gue film pertama gue umur 9. Nggak, kan 9. gua Oh, kan iya. pertama Aku kali 9. gua kan sinetron gue. Iya. Oh iya. Nah, waktu itu kan lagi sekolahnya juga di Jakarta, terus sekolahnya kebetulan ada yang di dekat lokasi syuting juga, jadi ada kesempatan kan untuk coba nih kita, papa kan kayak no jangan kuliah aja, tapi ada kesempatan kenapa nggak coba. Jadi aku mau Valerie
kita coba, terus kita nikmatin, Iya. terus lama ya kita habis itu Valerie stop sinetron, aku Karena terus dia sekolah. Iya, aku emang nggak mau ngarah ke situ sih aku. Kalau personally for me, menurut aku terjun di dunia entertainment itu lebih ke hobby and passion as well. Aku pengen dikenal sebagai diri aku sendiri. I mean, I'm grateful for everything that my parents did for me and my brother. Udah pernah mendidik kita dan ngedorong kita untuk cari jalan yang benar for our career. That's something that I appreciate dari my parents, karena tanpa mereka aku sama Matt juga nggak mungkin punya foundation yang solid. Tapi semakin kesini kita semakin tumbuh besar, semakin punya keinginan masing-masing, kita punya passion masing-masing. Matthew misalnya dia passionnya dia lebih suka di balik kamera, makanya sekarang dia punya YouTube channel dia sendiri di mana dia bisa use his imagination, his creativity to create segments di YouTube channelnya dia yang is very specific and identical to him gitu. Kalau aku lebih because I like to talk. Jadi aku lebih gimana ya, terjun di dunia entertainment buat aku I feel like it's a really good thing, bukan cuma dorongan dari orang tua aku doang, and it's a really good thing because I feel like kita perlu entertainers in the world. I feel like entertainers itu bisa banget mengubah mood kita yang dari tadinya kita sedih jadi seneng, as simple as kita nonton film. Betul. Gitu. So if you ask me, jadi entertainer tuh bikin aku senang atau enggak? Of course itu bikin aku senang karena I'm entertaining people. And if you ask me, kalau itu ada bebannya apa enggak jadi anak artis, pastinya bebannya dari kecil ada. Karena aku sama Matthew tuh kita punya kepribadian yang sangat private, walaupun nggak kelihatan seperti itu. On social media, I feel like maybe we have to post more, show what we like. Yeah. Show our activities, tapi when it comes to ketemu pas-pasan nih aku Mamat, kita sebenarnya orang yang sangat private gitu, karena kita dari kecil udah dikasih pressure bahwa mama papa tuh public figure, someone yang disorot terus Sangat. ya. Jadi kita harus selalu jaga sikap, jaga ini, bla 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 bla. And my parents nggak pernah maksa juga, mereka kasih kita kebebasan untuk sekolah di sekolah internasional, pergi jauh ke luar negeri untuk belajar apa values yang kita bisa belajar di luar sana, yang kita bisa bawa lagi balik ke sini. Dan mereka nggak pernah maksa sih, maksudnya kayak aku mau sekolah dibiarin sekolah supaya nanti pas aku balik lagi ke sini aku bisa jadi diri aku sendiri in the most sensible way. Yang penting aku harus ingat sama values Indonesia, moral, tradisi, sama etika Indonesia, nggak pernah lupa itu. Tapi if you ask me if there's pressure, Ya, pasti. pressure pasti ada. Tapi dengan aku sekolah di luar negeri, it takes all my pressure away. Pressure kita berdua, kita jadi student, we're living a normal life. Yeah. And itu something that I really appreciate, karena balik lagi ke Indonesia itu kita overwhelmed banget jadinya. Kita belajar banyak hal. When we're there, we miss a lot of things, kayak sebenarnya kita tuh privileged banget ya di Indonesia. Aku jadi kangen, jadi tahu gitu loh. Yeah. What my parents did for me. Ada bagusnya juga. Mungkin the only con about being in the entertainment industry is that we're very private and our parents are not. Udah, itu doang. They like being at the spotlight, meanwhile kita suka tapi ada boundariesnya. Kita suka tapi boundariesnya ada banget. Kita very private in that way. Like we enjoy entertaining people, tapi kita ada boundaries. Sementara our parents itu bener-bener yang kayak spotlight. Posting dong. Posting. Dong, Instagram. Terus If you see my feed and his feed on Instagram, I suck at Instagram. I suck at Instagram too. Aku kalau di Suck London, at I struggle a lot with anxiety. Jadi aku di London suka tiba-tiba 3 bulan berhenti main Instagram. Terus mama marah, kamu kenapa berhenti main Instagram? Nanti klien nggak ada yang lihat kamu, mereka nggak tahu bentuk kamu kayak gimana. How are you gonna get jobs? I'm like, that's the sad reality that we have to keep posting so people can remember us. Ya. Gitu. Actually the trend sekarang kan Iya. seperti itu ya. Iya. Walaupun bener kamu sometimes kita bingung what to post, what to expose gitu kan. Iya. Apalagi kalau cewek mungkin bisa lebih Iya. sering narsis ya. Kalau cowok kan mungkin sometimes
apaan sih mesti Iya. posing-posing mulu, karena aku juga lihat beberapa artis yang kalau ngomong Instagram fitnya beda sama Iya. perempuan. Iya. Perempuan Iya. masih dandan dikit, selfie dikit bisa. Bisa. Kalau cowok kan nggak mungkin selfie-selfiean Iya. foto Iya, terus iya. posting gitu kan. Makanya. Nah, terus acting nih. Iya. Acting kan pasti ya siapa sih yang nggak tahu Jeremy Thomas zaman dulu Iya. gitu kan, actingnya gimana, terus sinetronnya hit semua, menjadi fenomenal pada masanya. Kalian di lokasi syuting nih, di compare nggak sih sama orang-orang? Ada nggak sih that feeling, that beban bahwa kok orang comparing me papa ya? Mungkin lebih ke Matthew kali. Jujur aku belum ada sih yang Enggak. kayak gitu, yang tapi pasti aku baru ngerasain dari sekarang nih. Oh, Kak Sanjay yang ngasih tahu aku mungkin sekarang kalau lokasi syuting pasti ada yang kayak gitu. Pasti yang ada, oh ini bapaknya ini actingnya harus lebih jago nih. Pasti ngerasain. Ada kan comparison walaupun secara iya. tidak langsung ya. Iya. Iya. Never really thought of it, tapi now that I think of it pasti ada. Dan enggak sih, itu bukan beban. Emang kalau papa tuh lebih ke enggak, dia tuh actingnya jago banget, dan bokap tuh nggak pernah ngajarin kita sebenarnya sama sekali. Dia lebih ke Enggak sih, dia lebih kasih lebih ke lu ini gue kasih lu ini advice tips, aja. Iya. tapi lu cari jalan sendiri, Iya. which is actually a good thing. It's Good good. It's actually a good It's thing. good. Cuman my passion kayak Valerie itu, I'm trying to be 100% also in acting and other things. Lagi mau dibagi waktunya. Intinya kita aspire to be entrepreneurs. Ya karena kemarin kan aku lagi nih, kalian tuh benar tadi your words is privilege. Iya, iya. As an anak artis, Iya. kalian punya privilege untuk masuk ke dunia entertain lebih gampang. Karena kan orang di luar sana udah tahu nih, Iya. anak Jeremy nih Matthew, Valerie, Iya. Matthew dicari lah, kasarnya dicari tanpa kalian harus mencari pekerjaan, Betul. kasarnya ya. Iya, iya. Nah, itu kan juga menjadi satu trigger mungkin untuk kalian, nggak, gue harus belajar nih actingnya, gue harus bagus nih. Iya. Gitu-gitu kan pasti dong. Pasti, Itu pasti. how kalian do it gitu loh. Karena kan ya tadi maksudnya bebannya kan lumayan besar loh. Ya. Kalau aku sih tentunya aku perlu ada untuk mendapetin peran itu untuk lebih bagus sekarang ya. The things I'm doing now itu aku punya guru acting coach yang aku benar-benar deket banget. Terus aku bisa nanya sama dia kapanpun kalau udah selesai reading acting, bisa. Jadi all those questions face to face, and after that aku selalu tanya and it's working gitu loh. Elvito kemarin ya. Elvito. Ya kemarin my mom, your That- mom lagi telepon-teleponan sempat ngomong, kamu sering bilang bagus lah kamu cocok, because she's amazing. Yes, and then like kemarin aku telepon Kak Vito and then use the same way, Ya. body language, everything like that, latih full day, and it worked. Jadi aku mau stick to that way sih sebenarnya. Jadi ada mentor yang pengalaman di teater maupun di depan layar yang bisa ngebimbing, bisa nge-guide aku nih, karena kalau dilihat-lihat aku tuh dari umur 16 tahun tuh di luar negeri. Yes. Di 16 tahun State of Washington udah mulai nerima anak untuk kuliah. Iya. 16 tahun, habis itu pokoknya sampai aku umur 22 aku tuh di luar negeri terus. Jadi bebannya sih di situ, to enter back in Iya. with Iya. with the skills yang udah ada tapi Udah lama nggak dilatih. udah lama nggak dilatih. Ya tapi sebenarnya if you're in the entertainment industry and you talk about drive untuk belajar, sebenarnya kita ketika kita di lokasi syuting itu kita nggak boleh belagu juga. I always keep my head down because I know even though my parents are well known and people know them for this that belum tentu we have the same capabilities and same level of acting yang Yeah. mereka Pernah pernah lakukan. So what I do is menurut aku sih, because mungkin aku belajar banget ya, aku I'm a learner gitu. Kalau aku di lokasi syuting ya aku anggap aja kayak aku lagi belajar. Bener Like sih. I'm studying, you know Yeah. what I mean? Yeah. I'm studying. Aku kalau diterima in a movie atau in a series, it's not because I'm good, you know what I mean? Learning. It's not because I'm good. I go there, I try to be comfortable with everyone, try to be on everyone's good side, keep my head down, read my script. And you know what? There's sampai sekarang, sampai detik ini juga masih banyak kata-kata Indonesia yang aku nggak tahu Ngerti. artinya apa. Dan susah buat aku untuk portray itu. Dan aku harus banyak nanya dong. I Yeah. have to keep my head down, keep asking. I don't understand. Yeah. Gimana cara actingnya gue nggak ngerti gitu. Jadi ya menurut aku kalau misalnya aku
keterima, maybe it's just my luck or maybe I do deserve it, but also at the same time mungkin ini lebih banyak ke opportunity for me to learn, to educate myself. How do I make myself better? How do I study orang, misalnya ada artis senior yang actingnya udah jauh lebih bagus daripada aku liatin body language dia, aku di situ belajar. Dan bukan cuman dari actorsnya doang, orang-orang di belakang layar juga. Pasti. Betul. Aku banyak belajar sama orang-orang yang di belakang layar, karena third person perspective itu menurut aku yang paling, it's the foundation of a bridge. You know, if you wanna make a bridge, you have to make a solid foundation. If you don't have a solid foundation, the bridge will break. Ya. Yeah. Kamu juga punya bisnis Mm-mm. lipstick, probiotik. How you started? Maksudnya umur berapa kamu mulai itu? Kalau lipstick dulu aku dibully sih, gara-gara I have very big lips yang lebar. Terus my mom bilang, kamu kenapa gak bikin lipstick aja? Soalnya kan udah mulai era lip injection. Sementara itu aku gak lip injection sama sekali. So my mom was like, you know what, you should do it. I will help you, you should do it. So thankfully aku dapat support my parents untuk start my own lipstick brand, dimana aku ke pabrik sendiri. Dan ingredientsnya juga, it took me 2 years to finalize. Research dan lain-lain. Aku bolak-balik ke pabrik sama mama. Aku inget banget dari packaging, dari apa yang di dalam lipsticknya, scentnya, texturenya, how long it lasts on my lips, if it's like kalau misalnya aku cium sesuatu, misalnya cium ini nih, ketransfer atau enggak, gitu-gitu semuanya tuh ada banget, prosesnya ada banget, dan aku ada di situ sampai akhirnya aku launching sebelum aku pergi ke London. Jadi seminggu persis sebelum aku pindah ke London itu aku launching lipstick aku. Udah tuh aku dibantuin bisnis sama orang tua aku. I really appreciate that, mereka bantuin aku selama aku belajar di London. Nah kalau probiotik aku punya autoimmune. Oh, kamu ada autoimmune? Yes, so my neck, kalau aku stres, kalau aku kecapean, it will Sore. it will swell up. Ya? Yes. And pas COVID, my mom tuh takut aku kena, karena my immune system tuh very unstable. Exactly. Sometimes it's good. Sometimes it's bad. Kayak kemarin, ingat nggak gue abis sakit 2 minggu? Yeah. Itu aku sakit lama banget. Yeah. Dan itu cuma karena kecapean doang. Okay. Dan aku sakitnya bisa sampai 2 minggu. Jadi pas COVID udah mulai, my mom and my parents got stuck in London. Mereka ngelihat semuanya, how everyone was lagi panik COVID. Semua orang kena COVID. Dia sempat panas, dia sempat I got COVID. Sempat kena COVID. Ya, dia sempat kena. Di sana? Yeah. Even I think my parents sempat kena juga. Aku sih enggak ya, karena aku That's bisa, just karena kita you semua thinking. karena kita semua pisah rumah. Jadi kita semua pisah rumah. and Jadi then, jadi aku nggak kena. Okay. Menurut aku nggak kena. Soalnya gue di tes serologi ya. Serologi Itu untuk juga nggak ada. antibody. Antibody juga nggak ada. Tapi dia ada. bokap ada. Nah gue nggak, kan gue nggak itu. Okay. Anyways, Seru nih ya. berantemnya. Anyways, karena itu my mom tuh suka research. Pokoknya awalnya kan my mom tuh punya bisnis kefir kan. Ya, Kefir. Ya. Yang aku bantu-bantu dikit lah sama marketing, foto and everything. Dan aku juga punya kulit yang lumayan sensitif, jadi aku emang pakai banget kefir ini. Awalnya dari fermentasi. Yes. Aku sama mamaku jadi research nih, kayaknya yang fermentasi ini tuh bagus deh gitu. So we try to ferment kayak garlic cloves and honey, everything yang untuk naikin immune system. Dan ternyata it works. Kayak aku semenjak COVID itu aku nggak ada rasa sakit sama sekali, nggak ada rasa mau pilek bersin gitu tuh nggak ada. Jadi aku bilang sama mama, kayaknya aku mau jual ini deh, soalnya I feel like people in Indonesia they probably need it, soalnya pollution, everything else gitu loh. Kalau misalnya di London you still get to walk outside, sometimes when you walk outside maskernya nggak apa-apa dilepas deh 10 detik, breathe, you know what I mean? I know. Ya, ya kan. lumayan And sometimes ya. you need that apa gitu kan. Kalau misalnya you need it for your immune system. Jadi kita tuh mulai dari situ, dan it's surprisingly a lot of people enjoy it. Kepikiran probiotik, why? Ya tadi itu kan, Iya. pertamanya kan dari honey. Terbuat dari apa sih itu probiotik itu? Mama kan sampai bilang harus difermentasi dulu. Jadi terus itu kan probiotic. something live, right? Hidup Iya, kan? it's alive. So it's like Harus dijagain kan? probiotics itu apa ya? Kayak Good for your belly. itu kayak bakteri baik. Bakteri baik, Bakteri betul. baik, karena di tubuh kita butuh a balance of bad bacteria and good bacteria, and the good bacteria comes from probiotics.
gitu. Sampai sekarang masih bisnis. Masih. Ya aku kan selalu pesan juga tuh. Iya, Garlic dan no I prefer ginger sih. Iya, aku sama ginger also The my ginger, favorite. iya, Aku iya. gititin gingernya, garlicnya enak sih. Yeah. Tapi sampai sekarang doing good. Doing good, thankfully, because I feel like right now people need to start worrying about their health more. Iya. Daripada minum suplemen yang terlalu banyak, lama-lama lama-lama jadi nggak imun kan. Kalau Iya. kebanyakan minum vitamin, mending Betul. yang herbal aja. Natural. Contohnya ini, iya, Betul. Tapi itu tahan yang berapa natural lama? aja. Lama. I think 2 months 2 months bisa 2 ya? months bisa, iya. Bisa. Kalau Matthew kan juga punya bisnis katanya kan sekarang kan. Bisnis apa selain YouTube channel yang kamu lagi jalanin? Sebenarnya sih what I thank my mom and my dad ya selama ini untuk aku sekolah di sini, sekolah di situ. Aku tuh sekolah di suatu sekolah ya kelas 7. Habis itu aku ketemu teman-temanku nih. Habis itu kita ke Amerika bareng and all that. Habis itu sekarang balik ke sini kita punya bisnis bareng kan. Jadi right now I'm doing bird's nest business. Bird nest. Ya, jadi kayak and then kita bertiga yang udah kenal dari kelas 7 udah ke Amerika, habis itu ke sini sekarang kita doing that sekarang. Jadi Bird nest itu minuman juga kan? bukan. Oh bukan. Jadi benar-benar Sarang burung Sarang yang burung. walet kan? Iya. Itu buat apa? Kan aku sempat dikasih tuh berapa kali bukan yang the drink the tapi drink, ya. ya. Uh-uh. Jadi it's medicinal. why I do Iya, medicine. why I do that because my grandma and my uncle are bird's nest farmers. Oke, Jadi di Lampung. Oke. Jadi mereka bisa panen kayak ratusan kilo per bulan, kayak banyak banget, dan aku ambil kayak berapa persennya buat aku aja deh. Ini aku udah ada bayar nih. Nah, habis itu aku sama teman-temanku kayak ya kita nyuci itu ada gitulah pokoknya, Nah itu sebentar kamu jual lagi. jual lagi Oke. Dia juga punya hoodie dia. buat Yes, diekspor you ke gave me China. that hoodie once. Hmm. Itu masih jalan, hoodie juga masih jalan. masih. Doing good? Yeah, doing good. Oh, iya? Sebenarnya sih what I focus on most is the bird's nest sekarang buat bisnis ya, buat bisnis and my bacot as well karena Iya. karena kantornya cuman di kantor yang Satu sama gedung, kan, satu jadi gedung. masih bisa ke maintain dua-duanya ya. Jadi kalau nggak gara-gara my parents I wouldn't meet those two people and I wouldn't be doing this now. Jadi Kalian beda umur 2 2 tahun. tahun. 2 tahun. Ya, Sering berantem nggak sih di rumah? enggak Iya. sih, karena Oh, ya? kita dikasih waktu bertahun-tahun untuk tinggal bareng di Iya. negara yang kita nggak perlu sama orang tua kita, jadi kita Iya. harus belajar untuk how to be more mature. Iya, sama kita Together, sama gitu. kita dari kecil juga udah Terus dari, sering. dari kecil sih kita berantem, gue ngatain dia tompel lah, Tapi- inilah, terus dia suka serem kan kalau marah dulu kan, jadi aku juga kayak takut. Siapa terus yang lebih galak? Iya. Dia. Wah, I feel dia dengan tatoan begini lebih antagonis, enggak ya? enggak. Aku soalnya jarang marah, tapi sekali aku marah aku marah banget. Suaranya tuh dulu Aku teriak sabar. tuh kenceng banget. Aku dulu. sabar sih. Aku orang yang lumayan sabar. Kalau dia very short tempered, tapi Yes. bicker. Dia bicker. Dia bicker. Kalau aku selama dia bicker, aku diem aja. Sampai kayak berminggu-minggu kalau dia bickernya nggak berhenti baru aku tuh meledak. Nah di London kemarin sempat tinggal bareng. Iya. Satu apartemen. Tapi karena dengan kita tinggal bareng, I feel like aku lebih mengenal karakter dia yang tanpa orang tua, apa yang dia perlu, apa yang dia nggak perlu, kepribadian dia yang sebenarnya kalau dia butuh aku ada, aku butuh dia ada. Kita learn dari situ sih, and it's not always good, ada badnya juga. Tapi di situ we learn from each other's mistakes. Seberapa dekat kalian sekarang? Kita deket sih, I mean we're very open to each other. Kita nggak ada rahasia sama one another juga. I think we were raised that way. Yeah, we were raised that way. Dan walaupun mungkin kita tambah tua, kita kan pasti tambah ada boundary sama orang tua kita. Like Yeah. there's some things that we don't need to tell them, that we can't keep to ourselves only. Nah di situ aku punya ruang untuk cerita sama kakak, dan Oke. dia juga bisa cerita sama aku gitu. Pengalaman-pengalaman apa sih yang membuat kalian tidak bisa dilupakan? Especially kalau di luar negeri kan kalian berdua, orang tua kan bolak-balik. Yang di luar negeri ya. It's so far di London. Maksudnya komunikasi juga mungkin dengan timing difference segala macam lumayan difficult kan Iya, tapi thankfully London tuh cuma 6 jam atau 7 jam. berbedanya ya. Berbeda, nggak sampai kayak Amerika gitu. Iya, Gue iya, sempat iya. tinggal di Amerika, Ya kan kamu sempat di Amerika Sempat, kan? Aku nggak ngerasain itu sih. Dia sempat ngerasain. 21 jam.
Perbedaannya. jam. Ya tapi kalau 18 hours, long time. Sekarang kuliah di London, ambil jurusan apa? Media and Communications. Dirimu belum? I'm already done. Done, ya? Film producing ya. Iya. Yeah. Lebih suka di mana nih? Sekarang kan lagi nggak bisa balik nih, especially kamu kan harus balik. Valerie kan nggak bisa. Sekarang at the moment kalau suruh balik emang oke, gue mau balik atau gue Indonesia dulu deh, gue lagi suka di Indonesia. Beda sih. I feel like the more I come back to Indonesia, the more I find comfort in staying here. Especially karena aku introvert. Aku orang yang cukup gak apa ya, bukan gak, I'm very open and outspoken, tapi itu cuman to a group. I like have like 10 friends, Yeah. gitu kan. Karena aku introvert, tiap kali aku balik ke Indonesia, terkadang tuh aku ngerasa bahwa aku belum dapet support bubble atau support group yang baik buat aku, atau grup dimana aku bisa Yeah. bisa jadi diri aku yang terbaik gitu, ya kan? And with the pressure of people knowing me, of people, not a lot of people accept me for being open and outspoken. Yeah. Dulu pas aku masih umur 16 ke misalnya 20 gitu, aku tiap tahun balik ke Indonesia, nggak suka nih sama Indonesia, nggak bisa nih, gimana nih caranya gue adjust di sini. Tapi the more I come back, the more aku dipertemukan sama orang-orang yang menurut aku ada reasonnya untuk aku percaya bahwa aku ditemuin sama orang itu in the right time. Dan baru kali ini aku balik ke Indonesia dan aku ngerasa aku finally nemu kenyamanan di mana aku bisa lama di sini karena aku udah nemu a couple people atau support bubble yang bisa membuat aku nyaman di sini, yang tahu kalau misalnya yang apa ya, support aku ketika aku lagi kerja, dan kasih aku drive and motivation untuk mau sukses terus di sini gitu. Tapi there's also a part of me yang masih London gitu, karena mungkin it's been my home for almost 6 years dan aku ninggalin London juga I had no plans on leaving. Karena Tiba-tiba kemarin COVID aja kan kamu balik dulu. aku bener-bener aku ada cuman waktu 48 jam waktu itu untuk pulang apa enggak, and my parents juga nggak tahu aku mau pulang. Oke. Tiba-tiba lockdown, tiba-tiba Prime Minister announce kita 2 hari lagi mau lockdown. I had 2 days to decide if I wanted to stay or if I wanted to go. Dan di situ aku lagi, I love London, I love being here, I want to be here, I want to finish uni, focus on school. Tiba-tiba aku kayak, tapi kalau lockdown, I'm gonna be here, nggak bisa ngapa-ngapain, jauh dari keluarga, I'm gonna go home. Gitu. Jadi dan aku orang yang sangat independen. Aku punya rutin yang tiap pagi harus aku lakuin. Aku bangun pagi, aku bikin kopi, aku workout, aku lari atau apapun itu, bersihin rumah. Itu juga as a part of my routine. Ketika aku ke Jakarta, rutin aku hilang. Kenapa? Karena ada Mbak. Di sini kita pampered lah. Iya, Kita pampered. banyak Karena assistant. kenapa? Karena ada Mbak. Dan there's a part of me that aku jadi thankful. Oke, gue di London gue nggak dapet ini, sekarang gue dapet ini. Tapi karena aku orangnya super independent, aku jadi kadang-kadang tuh kayak, aduh kangen deh bersihin rumah, kangen deh cuci piring sendiri, kangen deh bikin sarapan sendiri, bikin kopi sendiri, semuanya sendiri. Jadi aku nggak tergantung sama orang gitu. Kangennya sih lebih di situ aja, lebih kayak independentnya aja. Yeah. Just being independent, being able to have a routine, wake up, do your own things gitu. Jadi belajar, you learn a lot by doing that. And gimana ya, I don't want to be a spoiled brat because I know that we used to be spoiled brats. Oke. Iya, Pasti iya. dong. Pasti Pastilah. dong. Yeah. Semua ada masanya. Iya, pasti dong. Masih Iya. kecil-kecil kan. Iya. Nah, aku sekarang ada di stage dimana aku nggak mau kayak gitu lagi. Yeah. And sometimes it's hard for my parents to accept that we are getting bigger and older and more independent. Mereka maunya pamper terus, pamper. Tapi we're like, wait, please let us learn. So when you're not there, we can handle it, gitu. Tapi susah sih buat mereka, mungkin susah. Ya anak tetap Iya. anak lah, mau ngomong apa. Iya. Kalau Matthew kan udah full Jakarta kan sekarang kan, full di sini. Udah Dia nggak kayaknya balik-balik betah lagi. deh, dulu betah. Betah ya, gara-gara banget ya. pertama teman-temanku yang aku kerja bareng yang dari Amerika udah pada balik, and I found my group of circles yang aku bisa kerja bareng nih. Udah comfort zone-nya udah ada, and to be honest, untuk tinggal di luar negeri is never my option.
Udah bukan opsi aku dari awal, aku nggak pernah mau tinggal di luar negeri. Aku cuma mau kesana belajar segala macem, and then connections, bring it back here. Udah sih. Berarti kuliah di luar negeri itu it's your wish Oke. atau emang dipaksa? Aku Nggak, mah- kamu aku- keluar. aku- Kalau aku keluar my di wish. luar negeri, ada momen dimana aku di umur 20 yang aku kayak, ini buat apa sih sebenarnya, ini kayak gini-gini, jauh-jauh dari teman, jauh dari pacar. Tapi if you think about it, umur 22 tahun gitu, pas udah mau cabut ke Indonesia, kayak sebenarnya gue bersyukur banget ini bisa keluar negeri. Karena nggak semua orang punya that opportunity Iya, loh, bisa ya keluar kan? negeri, belajar apa segala macam. Tapi untuk tinggal, aku nggak pernah mikir aku bakal tinggal di luar negeri, karena Indonesia tuh tetap rumah atau my everything. Ya. Kalau aku it's my choice karena on my last year of high school aku tuh di dalam circle yang nggak membuat aku jadi orang yang baik, atau aku bisa dibilang punya circle of friends yang nggak support my agenda. Misalnya I'm the only one yang sekolah gitu, yang lain enggak gitu, terus yang lain maunya main-main ini. Aku jadi gitu kan ke dunia yang aku tuh clueless banget sebenarnya gitu. Aku ketemu orang yang jauh lebih tua, I feel like I was so innocent and they took my innocence away and all that. Jadi aku minta sama my parents kayak, I think you should move me. I think it's good for me. It's good for my maturity. I think aku perlu environment baru. Aku mau ketemu orang-orang baru. Aku mau belajar. I wanna learn more about people, about culture. Ngerti gak sih? Iya. Supaya aku bisa lupa sama the bad side of my home. And when I come back, I can start fresh, make new friends, cari teman yang baru yang kasih energi yang positif. Gitu. Why London? Why London? Very funny. Aku tiap kali visit dia ke luar negeri, ke US, aku belum dapat kenyamanan untuk sekolah di situ atau tinggal di situ. Aku nggak tahu kenapa. US is so beautiful. I love. Aku suka banget kalau holiday ke sana. Aku selalu holiday ke sana karena best friend aku Haikal, dia juga sekolahnya di US. Jadi aku pasti tiap tahun visit dia, but I could not live there. Tapi the moment I went to London, aku ngeliat orang-orangnya, aku ngeliat how diverse everyone is. In one group of friends banyak race, and they all dress differently. They look different, they act different, they talk different, sikapnya beda, dan mereka temenan, open. Aku ngeliat itu, aku jadi kayak gila, gue mau, I wanna experience that. Sementara dulu di Jakarta sadly ya aku ngeliatnya click. If you look like this, then you go my clique. If you act a certain way, then you go to this clique. This clique nggak mau temenan sama this clique. You have to dress the same, act the same, talk the same. I don't want that. Ngerti nggak? Yeah. That part made me like, okay, ini sebenarnya bukan gue banget karena gue introvert. Gue kayaknya harus cari environment yang baru. Jadi aku pindah ke London. Aku lihat orang-orang yang super unique and super different, tapi at the end of the day they're just very acceptant and very open gitu loh. Sama satu Dan mereka sama lain. nice as a people. Yes. Maksudnya saling bantu juga. There is no room for judgment in London. No room for judgment. Semua orang yang you meet itu super organic. Mau ketemu di bar, mau ketemu di art gallery, mau ketemu di samping jalan kayak itu super organic gitu. Mau ketemu mutual friends gitu. Organik banget, nggak ada yang namanya Instagram disebut. Paling dia minta nomor. Oke. Nggak ada Instagram. Terus lu apa? Nggak ada. Even the teen. I think that's true. The teen nggak ada. Belum pernah aku di London yang Instagram lo. You don't ask for your Instagram or anything until ketemuan berapa ya? Ke-8 kek atau ke-7 baru nanti I found your Instagram. Tapi itu pun nggak dibahas, follow aja. Nggak perlu yang kayak follow apa? Follow back ya? Nggak ada. Di sana mintanya, can I please have your number so I can message you? Ntar telepon gue ya kalau ada apa-apa. Gitu. I really like you. Thank you for today. I had a really nice conversation. Please save my number. Gitu. Atau nanti kalau misalnya kita mau pergi ke art gallery minggu depan, nanti lu message juga aja ya. Gitu. Itu yang aku suka dari mereka ya. Iya. Apa yang kalian akan lakukan dalam hidup kamu ke depan? Kayak Valerie punya NGO ya? Iya. Iya.
Sekarang NGO aku lagi on pause karena my best friend Haikal juga belum lulus. Kita sebenarnya sih mau bikin acara lagi, cuman kan nggak bisa gara-gara COVID kan. COVID, ya. Jadi kita mau tunggu post COVID. We have so many ideas in our head already untuk bikin acara lagi, atau acara pertama kan kita we spoke about melestarikan budaya Indonesia kan. Jadi everything yang dikonserin itu mau puisi, lagu, painting, fotografi itu ada hubungannya sama Indonesia. Itu untuk kasih panggung juga buat orang-orang yang nggak punya followers terlalu banyak atau exposure terlalu banyak, untuk mereka showcase their talents. Yeah. Itu sih sebenarnya NGO aku, lebih ke melestarikan budaya Indonesia. Dan if you ask me what I'm gonna do with it, if you ask me now and you ask me 3 years later, my answer will be different. Yeah. Karena cara pikiran aku pasti udah beda, apa yang aku interested in juga udah pasti beda, dan anything that's happening in the world juga udah Udah pasti beda. keeps going. Yeah. Keeps going. Jadi topik-topiknya, topic of interestnya udah pasti beda. As of for now, aku pengen banget continue my NGO, tapi partner aku nggak ada, jadi aku mau nunggu dia pulang dulu supaya kita bisa brainstorm. Sebenarnya sih tiap kali aku telepon sama dia, aku brainstorm juga. Cuman tiap kali aku telepon sama dia, kita brainstormnya tiap session beda-beda. Yeah. Karena topiknya udah beda-beda. Hari ini lagi trending apa ya? Gitu. Masalah dunia apa ya sekarang? Gitu. Apa ya yang kita harus raise awareness buat apa? Dan itu udah ganti, tiap bulan udah ganti. Jadi aku nunggu momen yang pas aja sih sekarang. I know that if the moment is right, aku sabar, aku bakal bisa bikin raise awareness tentang sesuatu yang mungkin bisa di respect sama orang-orang. Kalau dari Excel, Kalau aku what's sih, your plan? my plan is to focus on my path right now, karena I think I'm in the right path already, udah di jalan yang benar. Terus focus on di karirku di acting, karirku di agriculture, and just stay in the right path, ikutin aja kemana, jalanin aja, asal udah jalan yang benar aja deh. Harapan satu sama lain kalian ke depan, atau bahkan sama keluarga. Si Valeria, I think Valerie itu udah kuliah di luar negeri, udah di jalan yang benar, di right path. Gue bangga sama lo. Jadi just be yourself, do you. Ntar juga you'll find the right time to do your business, your NGO, apa yang lo mau suatu hari. Just keep doing. Kalau harapan aku buat Matthew, aku sekarang udah seneng sih. Dia punya perjalanan hidup yang cukup panjang menurut aku, dan dia orang yang sangat tangguh, karena menurut aku nggak banyak orang yang bisa ngelewatin masalah-masalah yang dia sudah lewatin kemarin. Dan masalahnya nggak berhenti di situ juga, ada masalah sebelumnya itu dan ada masalah sesudah itu. Dan mungkin dia orang yang aku bilang very sentimental and bickering terus, tapi I know inside dia bisa jaga sikap dan dia selalu tangguh ngadepin semua masalah. So I know that even though dia cerewet dan dia banyak mau, itu udah bagusnya juga. I feel like he knows what he wants. Jadi I'm not worried about what his future holds for him, karena aku tahu orang yang cerewet dan yang banyak mau atau tahu apa mau mereka, pasti nanti ujung-ujungnya kesampaian juga gitu. Jadi ya I feel like we both just need to keep moving forward, and harus selalu coba untuk positif. Yeah. Kita harus mencoba untuk support each other in a positive manner. We can't bring each other down. Ya kalau misalnya aku ada salah jalan sedikit atau dia ada salah jalan sedikit, kita It's a part of learning. It's a part of learning. So we don't necessarily put each other down sih. Kalau aku ada buat salah atau dia buat salah, kita selalu ada buat satu sama lain, dan dia selalu ngingetin aku selalu ngingetin dia. Jadi I'm not worried, but anything could happen. So we will just keep staying positive. Iya, paling penting sih sekarang jaga kesehatan ya pastinya. Kesehatan. Oke, last but not least, pesan kalian ke yang dengar kita nih, sedikit masukan mungkin untuk mereka ke depan gimana, bukan menggurui tapi sedikit from your experience. In what? In anything, misalnya if you want to try something, keep doing something like that. Duluan Nat. Buat kalian semua yang nonton, just
never stop believing. Pokoknya kalau semakin kalian try, you're gonna get what you want. Betul, setuju. Kalau aku buat orang yang selalu compare hidup mereka dengan hidup orang-orang di Instagram, please jangan ketipu sama orang-orang yang picture perfect. Because the sad reality is Instagram portrays an image that isn't true. Oke. So keep being yourself even if kalian ada masalah. Just remember that everyone goes through so many problems. Everyone's going through something right now, and don't believe what you see on Instagram. Oke. Don't believe what you see on Instagram. Thank you Thank so you much so for much, today, Sanjay. both of you. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and share. Subscribe. Tentunya subscribe juga. Hari ini bincang-bincang seru dengan storyteller aku dua hari ini, Valerie dan Axel Matthew. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Sanjay. Thank you juga.